Sepasang suami istri muda pindah ke apartemen baru mereka. Saat Rob, sang suami, membawa beberapa kotak ke tempat itu, istrinya, Gail, bercerita tentang kulkas tua di sudut ruangan yang ditinggalkan pemiliknya. Rob merasa sangat tertarik, memperhatikan bagaimana motornya berada di atas dan bukan di bawah seperti kulkas-kulkas masa kini. Karena udara panas akan naik, dia berkomentar bahwa tidak masuk akal untuk meletakkan motor di bawah, membiarkan udara panas yang dihasilkannya naik ke lemari es. Namun, Gail nyaris tidak memperhatikan, dan dia hanya menyetujui hal-hal yang dikatakan Rob. Dia kemudian mengeluarkan sebotol anggur dan bertanya kepada suaminya, apakah dia ingin minum. Rob menjadi bersemangat dan membuka kulkas tua untuk mengambil es. Namun, kulkas itu dipenuhi dengan es, tapi dia masih berhasil mendapatkan sedikit es batu. Pasangan ini kemudian bersulang untuk kehidupan baru mereka bersama. Sebelum Rob sempat menyesap minumannya, dia melihat sesuatu di dalam es. Dia mengeluarkannya dari gelas dan menunjukkannya kepada Gail, memintanya untuk memastikan apa yang ada di dalam es batu tersebut. Gail melihat lebih dekat dan menjadi sama terkejutnya dengan suaminya. Ingin memastikan apa yang dilihatnya, Gail mengambil kaca pembesar untuk memeriksa es batu itu lebih dekat. Yang mengejutkan, di dalamnya terdapat miniatur mamut dengan tombak di tubuhnya. Gail bertanya-tanya apakah ada lebih banyak benda-benda seperti ini di dalam freezer, jadi dia membukanya. Dia dengan cepat mengeluarkan sampah di dalamnya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan ini, Rob mengintip dan berkomentar bahwa ada peradaban yang hilang di dalam lemari es mereka. Benar saja, lemari es itu berisi miniatur kota abad pertengahan yang masih berfungsi. Semua yang ada di dalamnya bergerak begitu cepat, dengan orang-orang kecil yang menjalani hari-hari mereka dengan normal, tidak terpengaruh oleh dua raksasa yang melayang-layang di dekat kota mereka. Dengan tidak percaya, Gail menyatakan bahwa apa yang terjadi tidak masuk akal, dan Rob setuju. Dia kemudian menjelaskan bahwa mereka sedang melihat sebuah kota di awal abad pertengahan, dan mamut berbulu punah di akhir periode Neolitikum. Rob mengabaikannya dan setuju dengan istrinya, untuk menyembunyikan ketidaktahuannya. Kemudian, Rob mengubur mamut yang sudah membeku di dalam pot berisi tanah. Rob tampak sedih tentang hal itu, sehingga Gail mencerahkan suasana hati dan mengatakan bahwa itu mungkin akan menjadi pupuk yang baik. Rasa ingin tahu mengambil alih, dan keduanya memeriksa freezer lagi. Yang mengejutkan mereka, semuanya telah berubah secara drastis. Apa yang dulunya merupakan kota abad pertengahan sekarang menjadi tempat yang dimodernisasi selama revolusi industri. Pabrik-pabrik dan rel kereta api dibangun, menutupi langit freezer dengan asap. Pasangan ini mencatat bahwa mereka baru saja pergi selama 10 menit, tetapi puluhan tahun telah berlalu bagi para penduduk miniatur. Dengan ini, Gail berteori bahwa waktu bergerak secara berbeda di dalam freezer. Saat mereka menyaksikan revolusi industri dengan sangat cepat, Rob kecewa karena mereka melewatkan periode Angling Dharma. Dia melihat dua pria miniatur duduk di dekat sebuah bangunan yang sedang dibangun, dan bertanya-tanya apakah orang-orang menganggap mereka sebagai dewa. Namun, para pria itu sebenarnya mengolok-olok mereka, melihat mereka sebagai wajah-wajah aneh di langit yang menatap kota. Seorang pria bahkan berkomentar bahwa ia bosan melihat brokoli yang tersangkut di gigi Gail. Beberapa detik kemudian, gedung-gedung modern didirikan. Rob melihat benda-benda yang berterbangan, dan Gail mengidentifikasinya sebagai pesawat terbang. Dengan semakin banyaknya gedung pencakar langit yang dibangun, Gail percaya bahwa manusia mini telah mencapai masa kini. Rob menegaskan hal ini ketika dia melihat sebuah gerai Starbucks, dan berkomentar bahwa kafe tersebut benar-benar muncul di mana-mana. Saat itu, dia melihat sesuatu yang aneh, jadi dia melihat lebih dekat. Tiba-tiba, sebuah rudal jatuh ke tengah kota dan meledak. Ledakan itu membutakan Rob, membuatnya mundur dan jatuh ke lantai. Gail membantunya berdiri dan menyuruhnya untuk tenang, tetapi Rob panik, berseru bahwa nuklir taktis meledak di lemari pendingin mereka. Namun, wajah Rob memerah seperti tomat, dan Gail hampir tidak bisa mempertahankan wajahnya. Saat freezer meledak dengan bom nuklir yang sangat besar, Gail memberikan pemanggang roti yang mengilap kepada suaminya, agar suaminya dapat melihat bagaimana panas dari ledakan tersebut menyebabkan wajahnya memerah. Rob mengerang, tapi kemudian dia menyadari bahwa situasi di dalam freezer menjadi lebih buruk. Pasangan itu menatapnya saat mereka mendengar jeritan, suara tembakan, dan ledakan.
Dengan ini, Gail menutup lemari pendingin dan mengatakan bahwa orang-orang tidak mungkin bisa keluar dari perang dalam beberapa menit. Mendengar hal ini, Rob bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Gail menjawab bahwa mereka harus memesan pizza. Malam harinya, pasangan ini memesan pizza untuk makan malam sambil menunggu situasi mereda. 1 jam telah berlalu, dan Rob merekomendasikan agar mereka memeriksa lemari es. Dia berharap bahwa orang-orang miniatur itu memiliki kesempatan untuk membangun kembali kota mereka, tetapi Gail dengan lembut mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menerima kemungkinan bahwa mereka tidak berhasil. Tetap saja, Rob pergi ke lemari es dan membukanya. Yang mengejutkan mereka, freezer itu bersinar dengan kota bercahaya dan mobil terbang. Gail mengklaim bahwa tempat itu terlihat seperti kota Zamrud, namun dengan sedikit zamrud dan perangkat yang lebih futuristik. Pemandangan ini membuat Rob sangat gembira, mengagumi betapa indahnya semuanya. Tiba-tiba, sebuah bangunan muncul tepat di depan mereka, dan Rob bergurau bahwa bangunan itu terlihat seperti mainan tongkat kokoh miliknya. Saat itu, semuanya meningkat, dan sebuah piramida besar muncul di tengah-tengah kota futuristik. Piramida itu bersinar terang dan mengkonsumsi daya dari jembatan yang terpasang padanya. Akhirnya, piramida ini berubah menjadi benteng berbentuk berlian dan memakan seluruh kota, hingga meledak menjadi bola energi. Energi yang luar biasa meledak seperti bintang, dan garis-garis cahaya mulai membesar di sekitar dapur Rob dan Gail, memenuhi apartemen mereka dengan cahaya. Cahaya yang menakjubkan itu memesona mereka berdua. Selama periode ini, sepertinya orang-orang miniatur telah menemukan rahasia perjalanan ruang dan waktu. Setelah itu, garis-garis cahaya kembali ke dalam freezer, berkumpul dalam bentuk bola, dan menghilang. Hal ini menghapus senyum di wajah Rob dan Gail, yang bingung atas apa yang baru saja mereka saksikan. Rob bertanya-tanya apakah orang-orang miniatur itu akan kembali, tetapi Gail berpikir bahwa itu tidak mungkin. Karena itu, Rob dengan sedih mencabut colokan kulkas, seakan-akan dia menerima bahwa orang-orang kecil itu tidak akan pernah kembali. Mengetahui bahwa Rob telah menjadi sangat menyukai orang-orang mini, Gail memeluknya dengan nyaman. Dia kemudian menutup lemari esnya dan memutuskan untuk mengakhiri hari itu. Keesokan harinya, Rob menuangkan secangkir kopi dan memberikannya kepada Gail. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya bertanya-tanya tentang miniatur peradaban di dalam freezer mereka. Dengan sedikit harapan bahwa miniatur manusia itu masih hidup, mereka membuka freezer lagi dan mendapati kabut dingin mengucur keluar, meskipun sudah dicabut. Di dalam, mereka menyaksikan zaman es lain di mana manusia primitif memakan bangkai Brachiosaurus yang besar. Sepertinya kehidupan di dalam freezer telah dimulai kembali, dan sekarang telah kembali ke zaman dinosaurus. Saat itu, sebuah raungan memperingatkan para sapiens akan kedatangan Tyrannosaurus Rex. Sapiens berlari saat salah satu dari mereka terperangkap di antara gigi dinosaurus. Sapiens terakhir terjatuh dengan T-Rex yang mendekat, menerjang untuk membunuh. Banyak yang mengklaim bahwa freezer itu seperti alam semesta saku, yang menunjukkan bagaimana kehidupan berevolusi hingga meninggalkan kenyataan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa freezer tersebut menunjukkan akhir dari dunia mereka, tetapi bisa juga berarti bahwa miniatur manusia menemukan dimensi yang berbeda untuk ditinggali. Tidak diketahui secara pasti berapa kali proses kehidupan ini terjadi di dalam freezer tua, atau apakah selalu terjadi dengan cara yang sama. Pemilik sebelumnya mungkin telah melihat kehidupan mekar dan mati berulang kali, dan akhirnya bosan dan meninggalkan freezer yang luar biasa ini.